Provinsi Jawa Tengah, dan sudah hadir bersama saya Bapak Kustri Saptono selaku Kabid Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sehat Pak? Ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat. Nah, sehat. ini untuk sebutan pendengar kita Kang Mas dan Mbak Yu. Oh iya, Kang Mas dan Mbak Yu semuanya. Oke. Semoga selalu Amin. sehat. Amin. Dan ini juga selain kita live di radio nih Kang Mas dan Mbak Yu, kita juga live di YouTube channel kita. Bisa langsung diklik di Jateng Gayang Online Radio. Dan buat yang mau bertanya boleh ya. Mumpung Bapak Kustri sudah hadir di sini nih, Kang Mas dan Mbak Yu akan menjawab semua pertanyaan Kang Mas dan Mbak Yu. Dan perlu diketahui juga, ini kan sudah masuk ke masa-masa penerimaan peserta didik 2024 atau PPDB nih Kang Mas dan Mbak Yu. Dan dimulai nanti pada tanggal 10 Juni 2024. Nah, tahun kemarin ini kan sempat dibagi empat jalur nih Pak. Baik itu zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi. Nah, kalau untuk PPDB 2024 ini Pak, apakah sama atau mungkin ada perbedaan? Monggo silahkan. Masih sama Mbak. Jadi basis PPDB kita di SMA ini memang masih berbasis zonasi yang utama. Jadi minimal 55% nanti jalurnya zonasi. Oke, 55% ya zonasi ya Bapak. Kemudian ya. yang 20% minimal afirmasi ya, minimal 20% afirmasi. Oke. Afirmasi itu isinya ATS, ada anak panti, ada anak miskin ya. Kemudian ada jalur prestasi juga 20%. Kemudian yang 5% jalur perpindahan tugas orang tua. Oke, nah kalau untuk ada yang baru tidak Pak? Maksudnya di 2024 yang di 2023 tidak ada gitu Pak? Ya ini yang SMK Mbak. SMK ini anak guru juga sekarang jadi ada kemudahan untuk mendaftarkan anak. Kalau tahun kemarin kan ada hanya anak guru dan tenaga kependidikan. Itu hanya di SMA. Sekarang yang tahun ini anak guru dan tenaga pendidikan mendapatkan prioritas juga untuk bisa bersekolah di sekolah bapaknya. Oh atau gitu, ibunya. oke. Jadi memang ini ya ada prioritas yang memang tahun kemarin belum ada dan tahun ini baru akan diadakan, yaitu adalah anak guru. Dan itu hanya untuk SMK seperti itu ya Pak ya. SMA SMK. Oh SMA dan SMK boleh. Jadi kalau misalkan orang tuanya guru di situ, anaknya otomatis boleh masuk sekolah di situ seperti bisa, itu J. Baik. Nah kalau yang tahun kemarin ini Pak, kendala yang banyak banget dijumpai atau ditemukan pada tahun 2023 adalah afirmasi. Nah, banyak sekali yang gagal di afirmasi karena ternyata memang belum terdaftar di dinas sosial nih. Dinas sosialnya hanya di Dinsos Kota, belum terdaftar di Dinsos Provinsi. Nah, mungkin bisa dijelaskan ini Pak, kalau untuk tahun ini untuk afirmasi seperti apa? Ya gini Mbak Dian dan para Kang Mas Mbak Yu ya. Jadi kita sudah koordinasi awal ini dengan Dinsos ini sudah kita mulai mungkin sudah 3 bulan yang lalu. Jadi ini lebih awal. Mudah-mudahan masalah yang kemarin menjadi kendala terselesaikan. Anak-anak tidak mampu memang masih mengandalkan data DTKS. Tetapi DTKS ini kan miliknya nasional nih. Itu update-nya agak terhambat. Tetapi Jawa Tengah alhamdulillah di Dinsos ini punya yang namanya DT Jateng. Nah DT Jateng ini update-nya yang teman-teman Dinsos dorong Dinsos Kabupaten Kota untuk update. Dan mudah-mudahan tahun ini terselesaikan. Data anak tidak mampu, anak dari keluarga tidak mampu, yang masuk P1, P2, P3, mudah-mudahan segera terselesaikan. Juga dengan anak panti, kita sudah koordinasi nih. Anak-anak panti ini juga dalam catatan dia juga sangat membutuhkan untuk mendapatkan prioritas layanan. Nah ya, maka di tahun ini kita ada kesempatan untuk itu. Jadi di afirmasi tadi berapa Mbak? 20 ya? 20%. Nah, minimal 20% itu terbagi. Nanti 15 untuk anak tidak mampu. Ada 3% untuk anak panti, dan ada yang untuk ATS, betul-betul anak tidak sekolah. Nah, ini penting. Ini tahun kemarin yang mungkin belum ini yang baru juga. Ini
Dinsos punya data nanti anak tidak sekolah. Anak tidak sekolah itu artinya 2 tahun yang lalu, sejak 2 tahun yang lalu dia belum daftar ke sekolah manapun. Nah, ini yang kita sasar untuk kita cari datanya melalui Dinsos, nanti ini menjadi prioritas juga bisa masuk sekolah. Itu juga masuknya di afirmasi ya Pak ya. Nah, ini afirmasi betul-betul kerjasama dengan Dinsos. Baik. Nah, kalau untuk batasan usia afirmasi, kalau tadi disampaikan oleh Pak Kustri adalah mereka yang putus sekolah mungkin 1-2 tahun. Nah, ini kira-kira ada batasan usia tidak? Misalkan tidak sekolah sampai berapa tahun gitu Pak? Ya. Tetap batas kita usia masuk, tetap batasnya usia 21 tahun. Jadi anak-anak sekolah ini ya tetap 21 tahun. Kalau yang sudah usia 21 ke atas, misalnya 22, ya kita fasilitasi tetap bisa untuk bersekolah di program kesetaraan non formal. Ya kejar paket C itu nanti kita bisa yang itu fleksibel dari sisi usia. Nah itu tadi adalah jalur afirmasi. Nah sekarang kita akan masuk ke zonasi yang kadang juga ini ada perubahan-perubahan. Sempat saya membaca ini Bapak untuk jalur zonasi ini adalah kalau dulu harus misalkan kakaknya harus titip kakak ke tempat yang lain, itu boleh seperti itu. Nah sekarang ini aturannya adalah kalaupun kakaknya tidak sesuai nih, harus ada orang tua ya Bapak dan Ibu dan anak, itu baru nanti boleh diterima atau mungkin KTP-nya menumpang seperti itu kakaknya. Nah kalau sekarang seperti apa nih Pak aturannya? Ya betul, zonasi ini kan memang rohnya PPDB Indonesia ini kan zonasi ya yang SMA. Nah makanya menjadi poin penting ini banyak yang tadi seperti Mbak Dian sampaikan, banyak yang upaya akhirnya titip-titipkan. Jadi misalnya nih di SMA 3 Semarang, di Sekayu ini banyak sekali yang titip di sana misal nih, misal ya maaf kalau menyebut nama tempat nih, benar, tapi tidak apa-apa, ini biar terbuka semuanya. Jadi temuan dari Ombudsman, temuan dari Irjen, kami sampaikan Mbak, bahwa ternyata ini 40% pergerakan perpindahan itu luar biasa nih. 40% ya Pak ya. Bahkan itu mencapai dari 55%-nya sendiri udah banyak J. Iyalah, kita ini kan padahal kan yang diterima ini kan 55% ini untuk zonasi. Ini yang diterima ini kan sekitar 225.000. Jadi pergerakan ini disinyalir oleh Irjen seperti itu, bahwa ternyata pergerakan agar anak bisa dekat dengan sekolah, kemudian dengan cara dipindahkan kakaknya, ini luar biasa banyak. Maka kemudian ada persekjen, peraturan sekjen dari Kemendikbud akhirnya mengeluarkan regulasi itu, bahwa ketika ada perpindahan, ya ke perpindahan keluarga inti, ya bapak ibu anak ikut pindah ya Pak pindah ya. semuanya. Betul. Nah ini dan dalam rangka untuk mengeliminasi ya Pak ya. Mengeliminir mengeliminir yang yang tidak rekayasa. Jadi untuk meminimalisasi yang hal seperti itu. Ya mudah-mudahan ini harapannya adalah bahwa PPDB ini sesuai filosofinya, kita harus berintegritas, betul. Objektif, berkeadilan. Jadi betul-betul tidak ada rekayasa. Benar. Gitu, Siap. Jadi memang sepertinya juga pun Dinas Pendidikan pun juga sudah mengupayakan ya Pak ya. Itu pun juga akan diteliti juga nantinya, baik itu afirmasi, baik itu zonasi. Kalau untuk afirmasi apakah memang ada pengecekan gitu Pak? Misalkan ini menyatakan tidak mampu dan memang akan memasuki kuota di sini, nanti apakah dari dinas atau sekolah terkait itu juga akan mengecek apakah ini memang benar-benar tidak mampu atau bagaimana? Nah, kita sekali lagi tadi sudah koordinasi dengan Dinas Sosial. Kita pastikan bahwa di DT Jateng itu betul-betul valid ya. Kita sudah ada komitmen seperti itu. Nanti semua yang tergabung dalam kepanitiaan PPDB ini kan kita membuat fakta integritas nih. Nah, termasuk dari eksternal, baik itu dari Dinsos maupun Dukcapil yang akan membantu kita di dalam pengelolaan PPDB ini. Semua kita integritas, mudah-mudahan valid lah karena lagi pula sudah
sudah agak lama persiapannya ini. Betul. Kalau tahun kemarin memang agak tumbuh-tumbuhan ini. Kurang 1 bulan baru mengurus. Dinsos baru penataan DT KS-nya ini. Nah, sekarang ini sudah kita awal sejak Januari itu kita sudah mulai ada rapat-rapat dengan Dinas Sosial, dengan Dukcapil, adalah dalam rangka untuk memperkuat data ini biar maksimal kevalitannya. Oke, seperti itu ya Kang Mas dan Mbak Yu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahapannya nih Pak. Nah, nanti tahapan-tahapan apa saja yang harus dilalui nih buat adik-adik kita atau putra-putri kita yang akan mendaftarkan ke SMA dan juga SMK negeri di Provinsi Jawa Tengah. Nah, sebelum ini juga ada nih sebetulnya ada yang perlu kita informasikan kepada Kang Mas Mbak Yu semuanya. Ada siswa inklusi dan KKO nih. Inklusi dan KKO. Oke. Inklusi itu bagi anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Ya, berkebutuhan khusus kita berikan kesempatan tetap bisa masuk di sekolah reguler. Ya, jadi tidak hanya anak berkebutuhan khusus harus di SLB, belum tentu. Bisa jadi anak berkebutuhan khusus itu punya intelektual yang bagus juga. Nah, itu yang harus kita fasilitasi. Jadi ini ada nanti kita berikan kesempatan mulai tanggal 3. Nah, ini 3 Juni ya, Bapak 3 Juni. 3 Juni ini anak berkebutuhan khusus sudah bisa mendaftar. Ya, tentunya dengan menyertakan asesmen. Nah, asesmen itu ada di SLB terdekat. Kalau tim asesmen menyatakan bahwa anak-anak tersebut bisa atau mampu bersekolah di sekolah reguler, maka dipersilahkan anak-anak itu mendaftar ke sekolah reguler agar potensinya bisa terasa dengan baik. Juga kelas KKO. Kelas KKO juga kita buka juga mulai tanggal 3. Nah, itu adalah dalam rangka untuk anak-anak yang punya talenta di bidang olahraga, ya itu bisa mendapatkan fasilitas, mengembangkan potensinya di sekolah-sekolah KKO. Di Jawa Tengah ini ada 19 sekolah yang memiliki kelas KKO. Harapannya ya anak-anak yang berbakat di olahraga bisa terfasilitasi. Nah kalau untuk inklusi dan KKO ini apakah juga akan mengikuti zonasi atau mereka bebas ini Pak? Enggak, ini offline. Offline. Ya. Gitu. Offline sebelum jalur PPDB yang online tuh anak-anak yang ini reguler ini bisa membuka. Jadi mau diberikan kesempatan. Dan ini kan amanah Perda, Mbak. Betul. Jadi bahwa anak-anak berkebutuhan khusus itu tetap diberikan kesempatan untuk bersekolah di sekolah reguler. Nah, ini kita berikan kesempatan, mereka kita terima. Tetap diterima ya. Kita terima, ya berapapun anak-anak berkebutuhan khusus yang mendaftar dan setelah di asesmen dia layak bersekolah di sekolah reguler, kita terima. Dan nanti sekolahnya pun yang menentukan dari Dinas Pendidikan atau mereka boleh memilih sendiri? Boleh memilih sendiri. Jadi sekolah di Jawa Tengah ini semuanya siap untuk menjadi sekolah inklusi. Luar biasa ya. Jadi jangan berkecil hati nih buat teman-teman yang mungkin berbeda seperti itu ya Pak, tapi tetap ada kesempatan untuk bisa mengikuti PPDB ini. Betul. Monggo sekarang kita akan menuju ke tahapan prosesnya nih Bapak. Ya, jadi nanti ini pengumuman pelaksanaan PPDB-nya tanggal 6. Ya, untuk tadi karena sebelum tanggal 6 kan untuk digunakan untuk anak-anak inklusi tadi. Ya. Kemudian setelah itu kita umumkan tanggal 6, tanggal 11 sampai 24 adalah pendaftaran dan pembuatan akun. Ya, ini secara online semuanya. Jadi anak-anak kita bisa membuka webnya PPDB Jateng, ya itu nanti bisa secara online mengunggah apa yang diperlukan untuk mendapatkan akun. Nah, di tanggal 11 sampai 24 itu juga bisa untuk mengaktifkan akun. Nah, harapannya adalah dengan setelah aktif itu bisa digunakan untuk melakukan pendaftaran. Setelah mengaktifkan kan punya token. Nah, ini yang penting ini buat anak-anakku semuanya. Token adalah rahasia. Nah, jadi untuk anakku semuanya, kalau misalnya kemarin kesulitan, nanti kesulitan ketika mengaktifkan akun, kemudian dibantu oleh sekolah-sekolah dalam pembuatan akun, kemudian muncul token, segera saja diganti. Nah, gitu kan, seperti password lah. Kalau punya ATM, passwordnya itu rahasia. Jadi harus segera diganti untuk dirinya sendiri, agar tidak ada penyalahgunaan di kemudian hari. Betul. Gitu. Kemudian pendaftaran dilakukan tanggal 24
sampai 27. Nah, setelah itu di tanggal itu juga ya bisa digunakan ketika ada pengen pindah nih. Oke. Nah, tadinya SMA, misalnya di SMA 4 ya. SMA 4 ngambilnya zonasi. Tapi ketika agak jauh, wah saya mampulah prestasi. Nah, pindah jalur prestasi, boleh di tanggal itu juga. Tapi syaratnya memang yang pendaftaran pertama dibatalkan dulu. Ya, jangan sampai tidak dibatalkan terus daftar lagi nanti kesulitan. Bisa juga mau pindah, wah aku prestasi saya hebat kok, tak ambil sekolah yang paling saya senangi mana? Silakan. Nah, ini di tanggal itu bisa dimungkinkan. Nah, 24 sampai 27 Juni untuk pendaftarannya. Kemudian di tanggal 28 sampai 30 nanti untuk masa tenang. Artinya aplikasi saat itu sedang berproses, bergerak, nanti agar di tanggal 1 Juli pengumuman hasil seleksinya muncul. Nah, paling lambat nanti ya jam 23.59. Oh, 23.59 ya Pak ya. Sebelum pukul 00 tanggal 2 ya. Jadi tanggal 1 Juli silakan ditunggu. Kemudian setelah itu ada tanggal 3 sampai 12 Juli adalah daftar ulang. Nah, sekarang ada lagi yang berbeda dengan tahun kemarin. Apa itu Bapak? Dan Kang Mas, Mbak Yu. Tanggal 15 nanti ada pengumuman cadangan. Oh, pengumuman cadangan. Ya, karena dimungkinkan tanggal 3 sampai 12 kan daftar ulang, ada yang tidak daftar ulang nih. Nah, ada yang tidak daftar ulang, maka diberikan kesempatan nanti akan dimunculkan dari cadangan. Nah, maka ada harapan, tapi ya mesti deg-degan nih. Aku masuk cadangan, nanti cadangannya nanti saya masuk, enggak, deg-degan juga. Ya, tapi tetap kita buka, ada tanggal 15 itu cadangan. Nah, cadangan nanti juga diberi kesempatan kalau memang ada kelas itu ada yang tidak daftar ulang, kemudian cadangan muncul, cadangan bisa segera daftar ulang juga di tanggal 16 sampai 17. Agar di tanggal 22 nanti bisa menjadi awal tahun ajaran baru. Jadi sekarang yang tambahan yang terbaru ya di tahun 2024 ini ada yang namanya adalah pengumuman cadangan yang tahun sebelumnya memang tidak ada ya Bapak ya. Jadi ini masih ada kesempatan nih buat teman-teman yang mungkin di tanggal-tanggal kita melihat pengumuman itu adalah tanggal 24 sampai 27 ini kan masih kita bisa lihat pantau. Kemudian tanggal 28 30 kan masa tenangnya bisa dilihat jurnalnya. Kalau sekiranya tersingkir jangan berkecil hati dulu ya Bapak ya. Siapa tahu nanti ada yang mengundurkan diri dan bisa berpeluang otomatis naik masuk. Kira-kira seperti itu ya Kang Mas dan Mbak Yu. Nah, nanti kita akan lanjut lagi untuk bertanya-tanya tentang PPDB 2024 ini. Tapi buat Kang Mas dan Mbak Yu yang mau bertanya juga boleh ya di 0813-9965-9922. Namanya siapa, dari daerah mana, baru pertanyaannya, nanti Pak Kustri akan menjawab. Kita istirahat sebentar nih Kang Mas dan Mbak Yu, jangan kemana-mana, tetap di Jateng Bicara. Ya Kang Mas dan Mbak Yu, Jateng Bicara masih bersama dengan Bapak Kustri Saptono selaku Kabid Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Nah, kita akan menjawab pertanyaan dulu sebelum nanti kita akan lanjut lagi untuk bertanya kepada Pak Kustri. Ini ada Mas Tandio di Ungaran. Sekedar ngadu rasa nih Pak, saya ini seorang ayah yang sampai sekarang masih merasa sistem zonasi ini tidak fair karena saya merasa hak saya untuk menyekolahkan anak di sekolah yang berkualitas terhalang karena saya berpikir bagaimana progres pendidikan anak banyak dipengaruhi oleh lingkungan pendidikannya. Monggo, silakan Pak Kustri. Mas Tagio, Mas Tagio. Jadi memang kami sampaikan ya bahwa secara regulasi memang SMA ini ruhnya zonasi. Itu dari tingkat nasional ini. Jadi ini kebijakan nasional memang ruhnya regulasi. Nah, di Jawa Tengah ini justru ada terobosan ini yang memakai prestasi. Nah, prestasi ini tingkat nasional justru tidak disebutkan. Nah, kita punya 20% untuk yang berprestasi. Nah, kemudian yang SMK, yang SMK itu kita basisnya pakainya prestasi. Ya, jadi 75% prestasi kalau yang SMK. Ya, kalau SMA prestasinya hanya 20 memang, karena rohnya zonasi. Nah, itu memang harus kita mindset kita memang harus agak berubah, Mas Tagio.
Kalau dulu semuanya bisa daftar di sekolah yang pinter-pinter, akhirnya ngumpul di sekolah tertentu. Akhirnya muncullah sekolah yang dikatakan dulu sekolah unggul. Sekarang tidak. Sekarang semua sekolah kita upayakan fasilitasnya juga terpenuhi, sama, setara. Jadi dengan adanya zero pungutan yang ada di Jawa Tengah ini, semua fasilitas di sekolah negeri sama. Nah, kualitas guru juga sama. Nah, maka sekarang tidak ada lagi sekolah mana yang lebih berkualitas, mana yang tidak. Nah, jadi semua sekolah harapannya berkualitas. Jadi Mas Tagio jangan sampai pesimis. Kalau ada sekolah di dekat rumahnya, itu ada sekolah negeri, kita pastikan bahwa kualitas sekolah di dekat rumah Mas Tagio ini sama dengan sekolah yang dulu hebat. Yang dulu. Jadi ini karena apa? Terbukti Mas Tagio dan Kang Mas Bayu semuanya. Sekarang ketika ada lomba OSN misalnya, itu hasilnya yang bisa masuk di tingkat nasional merata, Mas. Iya, betul. Jadi ada yang di juaranya di Cilacap, ada yang juaranya di Wonogiri, ada yang di Brebes, ada yang di Banjarnegara. Tidak hanya terkonsentrasi juaranya Semarang atau Solo atau Purwokerto. Dulu kan hanya ada 3 tuh. Pusat sekolah-sekolah yang hebat, tapi sekarang enggak. Semua sekolah hebat ini. Jadi juara-juara nasional kita banyak yang dari daerah. Jadi terkait dengan sekolah yang berkualitas, saya kira itu sudah merata. Dan Mas Tagio jangan berkecil hati, sekolah di tempat Mas Tagio berada itu pasti kualitasnya sama dengan yang ada di tengah kota. Oke, karena zonasi itu tadi ya Bapak ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu ini Bapak, untuk tahun ini penerimaan total nih untuk kuota PPDB 2024 di Provinsi Jawa Tengah sendiri ada sekitar berapa ini Pak? Nah, gini, kalau di tahun yang lalu ya ini ada 534.242 siswa lulusan SMP MTS yang sederajat ya. Yang diterima itu hanya sekitar 41,27%. Nah, kemudian di tahun berikutnya lagi yang tahun kemarin, 2 tahun yang lalu ya. Ya tahun kemarin itu kita bisa menerima 41,62% dari 541 orang siswa. Nah sekarang dengan lulusan yang jumlahnya sama sekitar 550.000, harapan kita bisa menerima sekitar 41,8%. Jadi ini sudah menaik terus-menerus. Harapannya adalah nanti ya semakin banyak yang diterima di sekolah negeri. Upayanya apa? Kita berusaha daerah-daerah yang belum ada sekolah SMA maupun SMK, kita dirikan sekolah-sekolah baru. Harapannya untuk memfasilitasi itu. Misal nih, kemarin di Tawangmangu sudah muncul sekolah SMA Tawangmangu. Kemudian ada di Banjarnegara ada SMK Pagentan. Di Banyumas ada SMK Lumbir. Baru ini, tahun ini ada lagi di Solo ada SMA sekitar Pasar Kliwon kita dirikan. Kemudian di Tegal SMA Tegal Selatan. Kemudian di Wonosobo ada SMA Garung. Itu semuanya dalam rangka untuk memfasilitasi anak-anak yang tidak bisa tertampung di sekolah-sekolah di daerah yang kecamatannya tidak ada sekolah negeri. Jadi memang ini terus berupaya ya, karena memang kuotanya dari 540 ribuan sekian nih lulusan SMA, SMP, dan hanya 226 ribu sekian yang akan bisa diterima di SMA negeri, betul seperti itu ya Bapak ya. Tapi Dinas Pendidikan pun juga sudah mengupayakan dengan membangun sekolah-sekolah baru yang nantinya kuotanya untuk masuk ke negeri pun juga semakin banyak. Tapi jangan sampai lupa Mbak Dian, sekolah-sekolah swasta kita itu istimewa loh ini. Itu dia. Istimewa dia. Ini prestasinya yang sekolah-sekolah swasta Jawa Tengah ini juga tidak kalah dengan sekolah-sekolah negeri ya. Karena yang tadi saya sampaikan, lomba-lomba yang ada di Jawa Tengah ini merata SMA
atau SMK swasta pun meraih prestasi yang luar biasa hebat. Oke, jadi jangan berkecil hati ya. Kalaupun belum bisa lolos di negeri nih Kang Mas dan Mbak Yun di tahun ini, bisa langsung mendaftar di swasta karena swasta pun juga tingkat pendidikannya pun juga maksudnya bagus seperti itu ya Pak ya. Bagus, dan dinas pendidikan pun juga ikut mengawasi di dalamnya tentunya ya. Oke, nah sekarang kita akan menuju ke zero pungutan yang tadi sudah Pak Kusri juga sepil sedikit gitu kan. Nah, apakah juga tahun ini sama Bapak dengan tahun 2023 benar-benar yang tidak ada pungutan sama sekali. Padahal kenyataannya di 2023 masih ada beberapa temuan di mana sekolah mungkin seragam seperti itu. Nah, untuk tahun 2024 seperti apa ini? Ya, kalau seragam fix, nah, bahwa sekolah tidak boleh mengadakan seragam. Itu jelas sudah ada permennya juga. Jadi ini harus kita taati semuanya. Dan zero pungutan itu tetap tidak berubah. Jadi yang namanya anak-anak kurang mampu yang bersekolah tetap wajib zero pungutan. Ini tugas sekolah. Ada BOS, ada BOP, ada BOSDA di sekolah swasta. Harapannya apa? Ketika menemukan anak-anak yang tidak mampu, mereka tetap mendapatkan keringanan ataupun pembebasan. Bahkan untuk sekolah swasta kita dorong. Nah, ada kewajiban sekolah swasta untuk membebaskan anak tidak mampu ataupun memberikan keringanan. Nah, untuk sekolah negeri sama, bahwa zero pungutan tetap menjadi filosofi kita. Artinya apa? Bahwa anak-anak tidak boleh ditarik dengan seperti kalau dulu istilah SPP. Iya, betul. Ya, setiap bulan harus membayar sekian dan waktu membayarnya harus sampai tanggal 10 kan gitu. Nah, itu sekarang tidak ada lagi. Maka terkait dengan sumbangan dari masyarakat boleh ada juga sumbangan boleh. Misalnya nih alumni ingin menyumbangkan sesuatu untuk sekolah, silahkan. Tapi yang jelas tetap akuntabilitas jaga. Orang tua yang berpunya, yang memiliki kemampuan lebih, boleh mau nyumbang ke sekolah apa boleh. Tapi yang pastikan tidak boleh ada pungutan. Pungutan apa bedanya dengan sumbangan? Pungutan itu pasti nilainya ditentukan. Harus bayar sekian. Harus tanggal bulan ini harus lunas. Itu namanya pungutan itu kalau itu. Kalau sumbangan adalah sukarela. Ketika masyarakat ingin sumbangsih ke sekolah, memberikan sesuatu pada sekolah, dipersilahkan, tetap boleh. Boleh ya. Boleh. Asal memberikannya ke sekolah ya Pak ya, bukan ke guru atau itu. Itu nggak boleh ya Pak ya. Iya, baik. Nah, kalau wisuda nih Pak, ini kan sekarang hampir dari SD, SMP, SMA pun juga mengadakan wisuda di luar sekolah. Nah, ini bagaimana nih Dinas Pendidikan? Apakah ini juga masih dilarang atau boleh? Ya, terkait wisuda. Yang jelas kita ini kan Kang Mas Mbak Yu dari penelitian BPS niki dan juga dari Dapodik yang sudah kita sisir, ternyata anak-anak kita ini yang di sekolah negeri ini terutama itu masih 51% loh yang masih dari keluarga tidak mampu. Ini maka sekolah kami minta untuk bijaksana ketika mengadakan pengelepasan anak-anak ya. Silahkan melalui apel ataupun upacara di pagi hari itu bisa bisa dilaksanakan seperti itu. Harapannya adalah tidak sampai ada tarikan atau pungutan yang tadi saya sampaikan. Muaranya itu jangan sampai ada pungutan-pungutan yang sebetulnya fungsinya ke arah kependidikannya itu malah tidak ada gitu. Kalau wisuda kan memang mungkin kalau di swasta bisa jadi wisuda sebagai ajang untuk promosi misalnya kalau swasta tetapi kalau di sekolah negeri ya ini sudah terkenal sama negeri, nggak usah promosi aja sudah pada yang tahu, sudah pada banyak yang daftar ya Pak. Banyak daftar. Silahkan secara bijak bagaimana melaksanakan pengelepasan itu sesederhana mungkin. Justru pakai pakaian-pakaiannya yang sudah tidak dipakai itu disumbangkan. Itu dipromosi di publish di medsos kan malah istimewa itu bagus. Jadi memang hal-hal atau wisuda atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang meminta atau mengharuskan mengeluarkan uang itu tidak disarankan seperti itu ya Pak ya. Nah, kita akan kembali lagi untuk proses seleksi PPDB 2024 nih Pak. Nah, bagaimana sih caranya Dinas Pendidikan ini memastikan kalau ini
PPDB atau penerimaan PPDB ini benar-benar berjalan transparan sehingga masyarakat itu benar-benar yakin, oh ini benar-benar adil, ini tidak ada kecurangan di dalamnya. Seperti itu Pak, silahkan. Ya, jadi segala proses yang ada di PPDB ini kan online. Iya. Semua bisa membaca. Jadi sampai detik terakhir mau pengumuman itu semua bisa membaca bahwa oh sekolah ini yang diterima sampai nomor berapa. Itu kan sudah jelas. Dan juga kita kan kemarin sudah penandatangan fakta integritas itu. Iya, fakta integritas. Bahwa ayo jangan sampai pada nitip-nitip. Oke. Ternyata tetap ya Pak ya. Nah, ini kami juga menghimbau menghimbau pada semuanya ya. Proses itu tidak memungkinkan gitu loh, tidak memungkinkan. Karena kita sudah secara online ini semua bisa membaca, publik membaca dan itu kalau model ada yang kelihatannya mau titip ya enggak mungkin itu loh, enggak mungkin kan itu. Jadi tetap aman ya, tetap transparan. Jadi masyarakat jangan khawatir karena memang tadi sudah disampaikan ya, zonasi yang akan diterima adalah 55%. Kemudian untuk afirmasinya adalah 20%, perpindahan orang tua 55%, dan untuk inklusi juga ada bersama juga dengan KKO ya Bapak ya. Dan prestasi adalah untuk SMA 20% dan SMK 75%. Dan itu semua nanti akan bisa dilihat secara online nih Kang Mas dan Mbak Ayu. Dan itu real time ya Pak ya, dan akan ditutup pada tanggal 27 Juni 2024 dan masa tenangnya ini 28 sampai 30 Juni dan akan pengumuman pada tanggal 1 Juli. Jadi masyarakat bisa ikut memantau semua kegiatan PPDB 2024 ini secara langsung di webnya ya Pak ya. Webnya nanti bisa diklik kalau misalkan ini mencari informasi ini Pak, web dari Dinas Pendidikan ada atau seperti apa? Ya, di web Dinas Pendidikan ada. Ya nanti kalau sudah jalan web yang PPDB Jateng itu juga akan online terus. Oke, ya, dan ada informasi-informasi di situ ada. Siap, dan webnya itu akan mulai bisa diakses pada tanggal 6 Juni 2024. Ini untuk umum ya, dan untuk inklusi dan KKO pada tanggal 3 Juni 2024. Baik, kita akan istirahat lagi nih Kang Mas dan Mbak Ayu sebelum nanti kita akan lanjut ngobrol dengan Pak Kusri, tetap di Jateng Bicara. Nah, kalau tadi sudah dibahas nih sama Pak Kusri, zonasi, afirmasi. Nah, sekarang yang belum adalah perpindahan orang tua dan prestasi. Nah, kalau perpindahan orang tua ini seperti apa Pak? Ini adalah kuotanya 5% nih jumlahnya nih Pak. Ya gini, ini kan untuk memfasilitasi nih banyak orang tua yang pindah tugas karena memang tugas dari pemerintah atau dari instansi, dari perusahaan apa yang rumahnya misalnya nih, rumahnya Kebumen, nah keluarganya, kemudian orang tuanya, bapaknya dipindahkan ke Semarang. Nah, bisa saja anaknya kemudian diajak bersekolah di Semarang. Ya, memang tapi syaratnya adalah bahwa penugasan itu tidak lebih dari 1 tahun. Nah, paling singkat maksudnya. Jadi sebelum 1 tahun dia itu dihitung. Syaratnya juga kakaknya juga harus di lintas kabupaten. Nah, tidak pindah kecamatan, sudah minta PTO. Bisa nih, ini yang dekat nih misal, ya, rumahnya Kota Semarang, bapaknya kerja di Kabupaten Semarang, dekat nih. Ini dekat sekali nih Pak. Itu dimungkinkan karena secara regulasinya begitu. Oh ya, karena sudah berbeda wilayah ya. Kabupaten. Betul. Jadi paling dekat adalah beda kabupaten. Baik. Beda provinsi ya lebih lagi. Tapi ada lagi seleksinya. Apa? Pintu gerbang sekolah dengan pintu gerbang kantor orang tuanya. Nah, itu jaraknya jadi hitung seleksinya berdasarkan itu. Tetap zonasinya ya. Bisa jadi seleksi yang mendaftar lewat PTO banyak, lebih dari 5%. Nah, kita kan kuotanya maksimal 5%. Betul. Nah, yang 5% itu diambil pakai seleksi. Seleksinya apa?
ya tetap jarak sekolah dengan kantor orang tuanya. Oke, Ya, gitu. nah ini yang kadang belum dipahami juga. Kadang kok anak saya nggak keterima, padahal ini perpindahan orang tua. Jadi memang tetap kalaupun nanti sekolah itu apa namanya menampungnya yang minat mendaftar ke situ lebih dari 5%, tetap yang akan diukur adalah jarak terdekat seperti itu ya Pak ya. Maka pesan saya pantau mana jalur yang pakai jalur PTO-nya tidak melebihi kuota, itu pilih saja gitu kan. Itu ini memang harus teliti. Jadi karena secara online semua bisa melihat. Kan nanti misalnya nih SMA AX, wah ini jalur PTO-nya kok pada ke sana semua. Tapi sekolah Y tidak ada. PTO-nya kok hanya sedikit. Ya, ambil situlah. Tadi saya sampaikan, sekolah kualitasnya mudah-mudahan sama. Oke, itu tadi untuk jalur perpindahan orang tua. Nah, kalau prestasi nih Pak, yang harus disiapkan nih oleh adik-adik kita nih. Ya, jelas prestasi ini di SMP dari semester 1 sampai semester 5 harus bagus. Gitu. Karena yang dinilai nanti adalah nilai rapot, rata-rata nilai rapot ditambah nilai piagam kejuaraan. Nah, yang nilai rapotnya bagus saja diperkuat, maka ikutlah lomba-lomba sebanyak mungkin. Terutama sekali adalah lomba-lomba yang ada jenjangnya, misalnya FL2N, O2SN, OSN, dan sebagainya itu nanti kalau juara internasional tanpa tes langsung masuk juara nasional nomor 1 langsung masuk ya tanpa tes ya Pak ya. Kalau yang dapat nomor 2, nomor 3 atau juara provinsi nanti ada angka-angka tambahannya. Oke, nah kalau ini juga sama nih Pak, kuotanya sudah melebihi 20%. Ini yang akan menjadi tolak ukur, berarti nilai yang tertinggi atau seperti apa? Ya tetap lagi baliknya lagi jarak rumah. Jarak rumah. Jadi kalau misalkan kuota-kuota ini sudah terpenuhi, melebihi dari kuota yang ditentukan, tetap nanti yang akan diukur adalah jarak rumahnya lagi ya Pak ya. Prestasi ini kan biasanya tidak mungkin bisa sama persis kan, hitungannya kan gitu ya. Betul. Tetap urutan kan prestasinya. Jadi prestasinya kan diurutkan nilainya untuk besar mana. Nah, kecuali kalau ada angka sama persis, plek gitu. Nah itu baru. Ya angkanya sama persis dibagi rata ditambah nilai kejuaraan. Angkanya persis. Ya ini biasanya urutan terakhir toh ini. Nah, urutan terakhir baru urutan terakhir nomor terakhir dan kurang satunya kok angkanya persis. Nah, berarti cari jarak sing dekat mana. Gitu. Dan itu berlaku untuk semuanya juga ya. Jadi memang jarak paling dekat itu yang nantinya akan menentukan bisa lolos atau tidak seperti itu ya. Sama juga afirmasi ya sama, Mbak. Anak tidak mampu, udah kuotanya udah kemudian kok sama persis kita hitung jaraknya. Kalau seleksi itu kemudian nilainya angkanya sudah terpenuhi misalnya 3%, anak panti 3%, 3% kok yang daftar lebih dari 3%, kan kita seleksi. Ya, akhirnya kita hitung jarak panti dengan sekolahnya. Gitu. Oke, seperti itu ya Kang Mas dan Mbak Yu ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Sambiroto, ada Mas Wahyu, mencari tahu daftar sekolah KKO di mana ya Pak? Oh iya. Yang KKO. Ada, ini tak bukakan dulu ya, tak baca. Ya, ini sepertinya orang tuanya menyimak, mungkin anaknya berprestasi olahraga ini ya Pak ya. Rumahnya mana? Sambiroto, iya. Ada kalau Semarang, SMA Negeri 11 Semarang. 11, Lamper ya Pak ya. Coba lah ini segera saja mendaftar sana, 3. Di Demak SMA 3. Di Kudus SMA Negeri 2 Bayi. Di Pati ada SMA 3 Pati. Di Rembang SMA 3 Rembang. SMA 1 Grobogan. SMA 3 Salatiga. SMA Negeri Simo Boyolali. SMA Sumber Lawang. Ya. Kemudian SMA Slogoimo Wonogiri. SMA 4 Surakarta. SMA 2 Kebumen. SMA 2 Purbalingga. SMA 1 Bawang. SMA 3 Purwokerto, SMA 2 Cilacap, SMA 1 Kroya, SMA 1 Bulakamba, dan SMA Bojong. Bojong itu Kabupaten
Pekalongan. Baik, jadi itu tadi ya beberapa sekolah-sekolah yang bisa menerima KKO seperti itu ya Pak ya. Baik, sebelum ini closing statement karena waktu kita juga terbatas ini Pak, sebelum closing statement dari Pak Kusri, yang menarik juga yang lagi hangat-hangat juga ini adalah larangan untuk study tour ini Pak. Nah, kalau ini seperti apa nih Pak? Boleh disampaikan ini Pak? Ya, Bapak Ibu semuanya, Kang Mas Bayu ya, Kang Mas Bayu. Tapi juga ini juga untuk anak-anakku semua untuk perhatian ya, bahwa kegiatan pembelajaran yang ada hubungannya dengan kurikulum kita ini adalah outing class bisa. Outing class itu juga pembelajaran di luar kelas. Oke. Study tour kalau muaranya di dalam proses pembelajaran dikemas secara outing class juga dimungkinkan sana, tapi ini memang perlu kajian bagaimana akuntabilitas penggunaan keuangannya ya harus terjaga. Kemudian sekali lagi yang kami sampaikan tadi, zero pungutan dan menjadi rohnya di pendidikan di Jawa Tengah. Artinya apa? Anak-anak tidak mampu, anak-anak yang miskin tidak boleh ada pungutan gitu. Betul. Jadi adanya studi tour, adanya wisata yang dinamakan kadang wisata edukasi, itu biasanya menyasar ke sana, pungutan. Iya, betul. Anak yang punya ringan saja mengeluarkan uang seberapa, tapi anak yang tidak mampu ketika mengeluarkan itu orang tuanya bagaimana? Ketika kita lihat nih, anak-anakku semuanya kalau berangkat kerja, berangkat sekolah, tengah jalan ada para petugas kebersihan di jalan. Berapa itu coba kita lihat penghasilannya. Anak-anaknya mungkin juga yang SMA itu. Nah, ketika ada tawaran studi tour, anak-anaknya pengen. Nah, ketika meminta ke orang tua uangnya, coba apakah kita tega seperti itu? Nah, itu yang menjadi perhatian kita. Sekali lagi, muaranya adalah zero pungutan. Artinya apa? Anak tidak mampu, jangan sampai mendapatkan pungutan dari sekolah. Jadi memang ini benar-benar nantinya mulai tahun ini berarti ya Pak ya, kalau bisa ya tidak study tour seperti itu ya Pak ya. Gitu. Tapi kemasan untuk proses pembelajaran untuk memperluas cakrawala sebetulnya dimungkinkan. Tetapi kan pembelajaran itu bisa saja tidak jauh-jauh, misalnya dari sekolahnya kemana, hanya ke desa terdekat. Di situ ada desa, di situ ada proses pembelajaran yang luar biasa. Misalnya ada budidaya lele misalnya. Anak-anak diarahkan ke sana saja. Itu malah lebih bagus dan implementatif di dunia pembelajaran. Misalnya ini ada UMKM di sini benar. Makin ramai ya nanti ya. Anak-anak diajak UMKM ini, bagaimana cara mengembangkan UMKM itu malah implementatif sekali. Anak-anak lulus siap berwirausaha. Itu menjadi pendidikan yang sangat penting ya. Karena ketika kita cek di lapangan, lulusan SMA kita kan juga paling banyak 50% yang melanjutkan. Betul. 50% mereka bekerja, berwirausaha. Nah, ini yang menjadi perhatian sekolah. Seperti itu ya Pak ya. Baik, karena waktunya sudah mepet sekali nih Pak, closing statement ini untuk Kang Mas dan Mbak Yu yang hari ini mendengarkan siaran radio dan juga live YouTube kita, monggo. Silakan Pak. Kang Mas Bayu dan anak-anakku sekalian, jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah atau mengadakan PPDB ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memfasilitasi anak-anakku agar bisa sekolah di sekolah yang tepat sesuai harapan. SMA negeri, SMK negeri Jawa Tengah masih baru bisa mengakomodir sekitar 41,8%. Artinya tidak semua putra putri Kang Mas Mbak Yu semuanya, anak-anak semuanya bisa diterima di sekolah negeri. Maka di SMA swasta, SMK swasta itu juga menjadi tempat yang tepat untuk belajar. Ya, kita pastikan SMA, SMK swasta juga di Jawa Tengah mudah-mudahan tidak menarik sumbangan yang tinggi ya. Kita mendorong bahwa di Jawa Tengah ini upayakan bahwa mendapatkan pendidikan mudah, layanan mudah,
dan biayanya murah. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Kustri Saptono yang sudah hadir dan sharing bersama Kang Mas dan Mbak Yu. Semoga pertemuan ini bermanfaat nih Bapak, dan buat Kang Mas dan Mbak Yu yang sudah mendengarkan, terima kasih. Yang terlambat nanti bisa langsung menuju ke YouTube channel kita di Jateng Gayeng Online Radio. Nanti kita akan posting permanen di sana. Jadi kalau ingin mendapatkan informasi seputar PPDB 2024 bisa langsung menuju ke YouTube channel. Kalau begitu saya Dian Risti pamit dari Jateng Bicara bersama Bapak Kustri Saptono. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.